cermin ini sangat unik ya. Ini... Di mana ini? Orang ini terlihat familiar. Orang ini, bukankah dia ayahku di kehidupan sebelumnya? Bagaimana bisa aku sampai di sini? Masih ada sisa nafas. Untungnya, pil ajaib yang diberikan guru padaku selalu kubawa di saku. Ayah, kamu sudah bangun? Di mana ini? Bertemu dengan makhluk gaib kecil? Guru, Aduh, aku kaget sekali. guru barusan aku tersedot oleh cermin perunggu ini ke zaman ayahku. Aku bahkan menyelamatkannya. Astaga, Mumu. Nasibmu mengalami sedikit perubahan. Mungkin kamu yang mengubah nasib Baiyuan jadi nasibmu pun juga mengalami sedikit perubahan. Guru, kalau begitu, selama nasib bintang Ziwei ayah tidak direbut orang lain, nasib sialku pun akan berakhir. Ya, benar sekali. Tapi kenapa aku malah ditarik kembali? Itu karena ketika melawan takdir dan mengubah nasib, pada awalnya tentu saja tidak akan berlangsung lama. Justru akan menimbulkan efek bumerang. Reaksi balik. Aku tidak mengalami efek balik. Apa? Kau lihatlah, semakin lama kau bertahan, efek baliknya akan semakin kuat. Jangan sekali-kali melawan kehendak langit muridku. Guru, selama bisa menyelamatkan ayah, Mumu tidak takut. Bagaimana caranya aku bisa menyeberang lagi? Muridku, kamu sangat berani. Gurumu mendukungmu. Aku akan segera memberitahumu. Mengembalikan cermin tembaga ini kepadamu. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Kamu telah menangani masalah ini dengan sangat baik. Begitu Baiyuan mati, aku akan menjadi jenderal. Ini semua berkat komandan, kepemimpinannya sangat baik. Bawakan anggur terbaik yang kusembunyikan. Aku ingin meminumnya 300 cangkir. Jenderal, jenderal, jenderal. Jenderal, 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 jenderal. Apa maksudmu dengan jenderal? Bicaralah dengan sopan. Jenderal sudah kembali. Berkong-kali-kong dengan musuh yang merugikan prajurit pasukan kita. Puluhan nyawa melayang. Panggil orang. Surat Letnan Jenderal Yu keluar dan eksekusi. Jenderal ampuni aku, jenderal ampuni aku. Panglima. Selamatkan aku. Ini semua adalah perbuatan Anda sendiri. Aku sudah mengeksekusinya. Kau bisa kembali. Ini sungguh suatu keberuntungan. Kau silakan keluar. Bagaimana situasi di pasukan saat ini? Dengan hormat, Jenderal. Bangsa Hun terus mengintai, sementara bala bantuan kita belum juga tiba. Kami sudah kehabisan air dan persediaan makanan. 5 hari. Benar, Jenderal. Para prajurit sudah kelaparan hingga tak mampu lagi mengangkat senjata mereka. Jika terus begini, musuh belum menyerang. Kita semua mungkin sudah mati kelaparan. Ayah, kamu sudah bangun. Dewa-dewi yang menyelamatkanku. Kali ini, apakah dia masih bersedia mengulurkan tangan? Bawakan aku beberapa batang dupa, ya. Guru, aku lapar. Guru,
Telingaku hampir tuli karena teriak-teriakmu. Sudah kusiapkan sejak tadi, hehehe. Aku Bayuan adalah Jenderal Besar Pasukan Pengawal Kavaleri Dahsyat. Karena kekurangan air dan makanan, musuh mengintai dengan ganas. Kini terkepung dari segala penjuru. Hari ini sekali lagi aku memohon kepada para dewa, selamatkan pasukanku dari bahaya yang mengancam aku, Bayuan. Bersedia menukar 10 tahun umurku. Mumu, keluar untuk membantuku. Sudah datang. Ada pembunuh. Apa ini? Bentuknya aneh sekali. Hadiah dari dewa. Tentu saja ini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Jenderal, hati-hati, ini berakun. Biarkan hamba yang mencobanya untukmu. Chen He, apakah Anda baik-baik saja? Jenderal, rasanya enak sekali. Sepertinya ini adalah susu khas dari wilayah barat. Memang kualitasnya luar biasa. Konon, susu ini memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, sehingga hanya keluarga kerajaan di barat yang bisa menikmatinya. Jenderal, silakan minum. Tidak bisa. Berikan ini kepada para prajurit yang terluka. Ini sangat berharga. Bagaimana mungkin Jenderal bisa menyerahkannya begitu saja? Lakukan seperti yang kukatakan. Andai saja para dewa bisa memberikan sedikit lebih banyak. Chen He. Karunia para dewa sudah sangat langka, jangan sampai timbul keserakahan di hati. Di mana susu ibuku? Guru, ada pencuri susu. Bahkan berbohong pun tidak bisa. Di rumah kita cuma ada 2 orang. Dari mana ada pencuri? Lalu kenapa susunya hilang? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Aku mau minum susu lagi. Sungguh menyebalkan. Sisa sedikit lagi, minumnya pelan-pelan ya. Guru, susu aku kayaknya dimakan cermin. Jenderal, lihat, dewa-dewi memberi hadiah lagi. Astaga. Aku nggak percaya. Oh, aku mengerti. Saat kamu menyeberang ke sana terakhir kali, kamu mengaktifkan cermin tembaga itu. Jadi, sekarang cermin itu bisa mentransfer benda antar ruang. Apa lagi? Ini? Tidak benar. Sama sekali tidak ada baunya. Para dewa sedang mempermainkan kita. Jangan tidak hormat kepada dewa. Sepertinya kita harus merobek bagian ini. Manis sekali. Ini permen. Ini adalah bahan makanan berharga yang hanya digunakan dalam upacara persembahan. Luar biasa, dewa telah menampakkan keajaibannya. Kita selamat. Begini. Rebus dengan air sampai meleleh, lalu tambahkan sedikit sayuran liar, dan bagikan kepada rakyat dengan cara ini. Seharusnya lebih mudah ditelan. Tapi, Jenderal, kita hanya punya 1 ember air lagi. Itu disisihkan untuk Anda. Rakyat dan para prajurit. Semuanya kelaparan.
Bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan diri sendiri saja? Cepatlah pergi. Untukmu. Kalau begitu, aku pergi. Pergilah. Bagaimana persiapannya? Dengan hormat, Tuan Panglima, kami sudah menugaskan orang untuk memanas-manasi situasi. Bayuan, lalu apa gunanya kau bisa kembali hidup-hidup? Tanpa air dan tanpa makanan, dalam situasi seperti ini. Lihat saja bagaimana kau akan mengatasinya. Guru, kalau memang bisa mentransfer benda lewat ruang dimensi, kenapa aku tidak bisa masuk? Itu karena waktunya belum tepat. Oh ya, aku mulai hari ini akan menjalani pertapaan selama 3 bulan. Kamu, jaga rumah dengan baik, mengerti? Ada masalah, Jenderal Muda. Ada orang yang membuat keributan di luar. Tebas dia sampai mati, tebas. Deng keras, tebas sampai mati. Kalian semua berhenti. Tebas dia sampai mati. Tebas dia sampai mati. Bunuh dia. General sudah datang. General, Pedang kita digunakan untuk menusuk musuh. Bukan untuk saling membunuh. General. Aku sangat lapar. Aku sudah berjanji dengannya, siapapun yang mati. Tulang dan dagingnya akan dibagikan kepada saudara-saudara kita untuk dimakan. Aku telah memohon kepada para dewa. Para dewa telah menganugerahi kami banyak manisan dan aku percaya para dewa akan menganugerahi kami lebih banyak makanan. General, bahkan kamu pun mulai percaya pada para dewa. Sepertinya kita benar-benar sudah kehabisan jalan. Pasti akan mati. Jangan percaya padanya. Kalau mau selamat, bunuhlah. Berhenti. Kalau mau selamat, maka antre dan ambil makanan. Jenderal, kami sudah makan sayuran liar selama 10 hari. Masih harus makan sayuran liar lagi. Benar-benar tidak menganggap kami sebagai manusia. Kau tahu apa-apa? Di dalamnya ditambahkan sayuran liar pun bisa jadi lezat. Manis, ini manis. Belum pernah makan makanan yang begitu lezat sebelumnya. Jenderal, sayuran liar memang bisa mengganjal perut, tapi tanpa air, kita tetap akan mati. Benar, General. Kalau General bilang ada dewa, kenapa tidak memohon kepada dewa agar menurunkan hujan sehingga lebih banyak? Kita bisa diselamatkan. Di dunia ini tidak ada dewa, pasti jenderal ini menipu kita. Karena kalian tidak percaya. Maka di hadapan kalian semua, aku akan berdoa. Syawa, selamat pagi. Bangun dan berlatih. Kakak seperguruan. Kamu akhirnya mulai meditasi tertutup. Benda berharga ini aku pasti akan mendapatkannya. Paman Guru, siapa pamanmu itu? Melihatmu gadis sialan membuatku kesal. Cepat pergi dari sini. Ini rumahku. Kalau harus pergi, kamu yang pergi. Hihi. Tempat ini sudah aku jual. Bongkar. Jangan dibongkar. Hanya kamu. Anak nakal masih mau menghalangi kami. Anak kecil. Pulang saja minum susu dan Kenapa kamu tertawa? Paman, kalian sudah siap belum? Siap apa sih?
Kemampuan gadis ini semakin meningkat. Sepertinya, benda berharga ini memang luar biasa. Aku harus membongkar tempat ini. Menimukannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa energinya semakin kuat? Kekuatanku ternyata kalah dari seorang bayi. Nak, aku beri kamu 3 hari lagi. Kalau kamu belum pindah, aku akan meledakkan tempat ini. Boss. Ya sudah, biarkan saja. Kau nggak ngerti apa-apa. Masih banyak waktu. General, kita akan terus berlutut seperti ini. Kamu juga terluka takutnya. Tak sanggup menahannya. Rakyat dan para prajurit sangat membutuhkan hujan. Jika para dewa berkenan menurunkan... Berlutut selama berbulan-bulan, apa masalahnya? General, jika memang ada dewa, melihat ketulusan kami seperti ini, seharusnya sudah menampakkan diri. Itu. Dewa omong kosong apa itu? Diam. Menghina dewa. Suruh dia keluar, kambuk 50 kali. Bahkan jika aku dipukuli sampai mati, aku tetap akan mengatakan. Tidak ada dewa, cepat atau lambat kita semua akan mati kehausan dan kelaparan. Apa yang kalian mau? Berlutut di sini juga sama saja menunggu kematian. Lebih baik kita merampok persediaan makanan di barak. Agar di jalan menuju alam baka, kita bisa mati dalam keadaan kenyang. Ini, Ada pembunuh. aku tidak salah lihat kan? Pembunuh ternyata muncul begitu saja dari udara. Lebih hebat daripada General Chen. Berhenti. Dia adalah Dewi. Apa? Anak kecil ini ternyata adalah Dewi. Ayah! Ayah, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Ayah, Apa itu ayah? di zaman kalian, seharusnya dipanggil ayah. Bagaimana mungkin aku berani menjadi ayah para dewa? Bagaimana mungkin ayah yang menyembah Mumu? Seharusnya Mumu yang menyembah ayah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak, tidak. Dewa memang benar-benar dewa. Karena Dewa telah menampakkan keajaibannya, mohon Dewa menurunkan hujan yang melimpah. Mohon kepada dewa. Hujan yang melimpah. Ayah, apa itu hujan yang melimpah? Artinya memohon agar engkau menurunkan hujan. Hujan. Ini mudah, serahkan saja pada saya. Lima kaisar dan 5 naga, memancarkan cahaya dan menggerakkan angin, menyebarkan kelembapan ke seluruh penjuru, membantu Dewa Guntur, menyebar... Ini juga tidak berguna. Tetap saja, langit tetap cerah tanpa awan. Iya, ini juga belum turun. Kakak, kamu malah percaya pada seorang anak kecil yang bisa menurunkan hujan. Bahkan dewa, dia jelas-jelas penipu kecil. Kalau aku bisa membuat hujan turun... Bercanda, kalau kamu bisa membuat hujan turun, aku rela menerima 50 kambukan militer. Tapi kalau tidak bisa, aku akan memenggal kepalamu. Kalau begitu, sudah disepakati. Ah, hujan. Benar-benar hujan. Hujan turun. Hujan, hujan. Tidak mungkin, sama sekali, tidak mungkin. Shui Shensuan pernah berkata
bahwa daerah ini akan mengalami kekeringan parah selama setahun. Tidak akan turun setetes pun hujan. Paman, apakah pantatmu sudah siap? Kamu akan dihukum dengan rotan. Inilah akibatnya jika meragukan dewa. Siapa di sana? Bawa Dudubai ke bawah untuk dihukum. Aku akan pergi sendiri. General, dengan hujan ini, jika kita makan sayuran liar lagi, kita masih bisa bertahan setengah bulan lagi. Saat itu pasukan bantuan sudah tiba. Makan sayuran liar. Ayah, apakah kalian kehabisan persediaan makanan? Kembali ke dewa. Daerah ini mengalami kekeringan selama setengah tahun lebih. Tidak ada panen. Berasnya juga sudah habis. General, lihatlah. Sudah lama tidak melihat para prajurit sebahagia ini. Hujan turun. Hujan turun. Terima kasih kepada para dewa yang telah menurunkan hujan. Di mana para dewa? Mungkin, setelah menurunkan hujan berkah, mungkin sudah menyelesaikan tugasnya dan kembali. Dampak baliknya ternyata begitu besar. Sampai pingsan selama 2 hari. Xiaohua, kok kamu bisa buang air besar di atas cermin perunggu? Aduh, Pansatku. Justru benda sialan ini yang bikin aku terbaring di tempat tidur selama 2 hari. Shui Shensuan bilang, asalkan benda ini dihancurkan, keberuntungan Baiyuan akan melemah, tunggu saja. Aku akan menghancurkanmu. Ini pasti bukan hadiah bagus lagi dari dewa omong kosong itu, kan? Bukan boleh membiarkan Baiyuan mendapat keuntungan. Kenapa baunya aneh ya? Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh barangku? Bukan aku yang melakukannya. Apa yang baunya begitu busuk? Sepertinya berasal dari mulutnya. Cukup baik. Kamu tidak mungkin memakan benda itu, kan? Astaga, lihat anakku kelaparan. Bantuan dan persediaan. Sekarang sudah sampai di mana? Dengan hormat, General, pasukan bantuan sudah sampai di gerbang Centong. Jika tidak ada halangan, mereka akan tiba malam ini. bagus sekali. Para prajurit dan rakyat akhirnya bisa makan sampai kenyang. Ada masalah, Jenderal. Pasukan bantuan yang berada di gerbang Centong diserang secara mendadak oleh suku Zongnu. Korban jiwa dan luka-luka sangat parah, dan persediaan makanan serta perlengkapan perang pun dirampas. Apa? Sepertinya langit ingin menghancurkan pasukan keluarga baik kami. Di pihak ayah, persediaan makanan sedang menipis. Aku harus memikirkan cara untuk mengirimkan persediaan makanan ke sana. Tapi guru sedang bermeditasi. Aku tidak punya uang untuk membelinya. Bagaimana ini? Wah, sudah 2 hari dari 3 hari yang ditentukan. Kenapa kamu masih di sini? Bos menyuruh kami datang untuk mendesakmu. Cepatlah berangkat. Kalau tidak, jangan salahkan dinamit yang tak kenal ampun. Jangan mendekat, aku bawa senjata hari ini. Lo? Itu Bagus sekali. Uangnya datang sendiri ke sini. Paman, hari ini aku nggak bakal memukul kalian. Aku bakal meramal nasib kalian. Ramalkan. Menurut ramalanku, kalian akan mengalami bencana berdarah.
Kaki kalian akan digigit ular. Mata dan mulut kalian akan disengat lebah. Jika tidak diatasi, kalian akan mengalami kecelakaan mobil. Akibatnya, Ini bukan ramalan. Jelas-jelas itu hanya mengutuk kami. Siapa yang percaya padamu? Aku bilang, kalau kamu tidak segera pindah, justru kamu yang akan mengalami bencana berdarah. Yula. Guru, tolong hilangkan kutukannya. Itu, bukankah kalian tidak percaya padaku? kami percaya. Atasi 10.000 bayar lewat QR code atau tun. Pindai, 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 pindai. Baik, sudah selesai. Guru, Anda tidak melakukan apa-apa. Kalian sering memungut uang perlindungan dan melakukan banyak kejahatan. Jadi perlu mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Kita tidak perlu mempermasalahkannya. Kita tunggu kakak kita datang, lalu kita atasi dia dengan tenang. Kalau langsung beli beras dan minyak, tetap saja akan habis. Lebih baik langsung beli benih. Pak, berikan semua benih yang ada di toko Anda kepada Asia. Masing-masing 100 bungkus. Apa? Semua benih. Benar. Oke, baiklah. Saya akan siapkan sekarang. Di sini totalnya ada 3.000 bungkus. Satu bungkus harganya 6 yuan. Biar aku hitung 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 6. Hari Anak 6 Juni. Hari Angkatan Bersenjata 1 Agustus. Hari Kemerdekaan 1 Oktober. Astaga. Anak ini belajar matematika dari guru olahraga ya. Ayo, kita masuk. General sudah datang. General, kapan sih berasnya dibagikan lagi? Benar-benar. Anak-anak sudah kelaparan sampai tidak bisa bicara lagi. Benar. Taman. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Tunggu apa lagi? Kita semua sudah hampir tidak tahan lagi. Menurutku, para pejabat ini yang mencuri beras kita hanya mementingkan perut mereka sendiri, tanpa peduli hidup atau mati kita. Benar, biarkan kami masuk. Diam semua. Selama ini, Jenderal tinggal dan makan bersama kita semua, sekaligus harus melawan musuh dari luar. Semua yang dilakukannya ini demi kalian, namun kalian berani bertindak seperti ini, menuduh Jenderal secara tidak benar. Chen He, turunkan pedangmu. Aku dengar persediaan pangan dirampas oleh bangsa Hun. Apakah itu benar? Persediaan pangan dirampas oleh suku Hun. Menurutku, lebih baik kita menyerah saja kepada suku Hun. Kaisar anjing itu dan para tentara ini sama sekali tidak peduli dengan hidup mati kita. Ayo kita serbu ke dalam dan rebut persediaan pangan itu. Rebut persediaan pangan. Warga sekalian, dengarkan aku. Warga. 2 hari. Jika aku Baiyuan tidak mampu mengatasi krisis pangan ini, aku bersedia menebusnya dengan nyawaku. Jenderal, jangan. General, jangan. Bayuan, tidak menyangka bukan? Akulah yang membocorkan rute pengiriman beras kepada musuh. Kita lihat bagaimana kamu akan mengatasinya kali ini. Akulah yang ditakdirkan dengan nasib bintang Ziwei. Tolong percayai aku sekali lagi. General, Sekesong bagaimana? Menurutku, sebaiknya kita berdoa lagi kepada para dewa, agar mereka menganugerahkan sedikit beras lagi. Diam! Para dewa sudah begitu banyak membantu kita. Bagaimana mungkin kita masih serakah? Namun, sekarang persediaan makanan telah dirampas. Para prajurit dan rakyat jelata pun mengeluh tak henti-hentinya. Jika terus begini, pasukan keluarga Bai akan hancur. Pilihlah pasukan yang paling tangguh. Malam ini ikuti aku untuk melakukan serangan mendadak. Jenderal, senjata kita tidak sebanding dengan pasukan musuh. Jika kita menyerang secara mendadak sekarang, kemungkinan besar hasilnya akan buruk. Aku tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Aku harus merebut kembali persediaan makanan itu. Aku tidak bisa tinggal diam melihat para prajurit dan rakyat kelaparan sampai mati. General, saya dan Chen He akan memimpin 1 regu pasukan untuk menerobos kepungan. Anda adalah tulang punggung pasukan keluarga Bai. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Anda. Tak perlu banyak baikara. Dalam pertempuran ini, saya harus ikut.
Mohon Jenderal mempertimbangkannya kembali. Barang siapa yang melanggar perintah militer. Para dewa, jika saya tidak kembali kali ini, tolong lindungi keluargaku. Baiklah, semua benih ini kuberikan padamu. Sudah kutaruh di sini. Terima kasih, kakak. Ayo, oh, deh. Aku jadi miskin lagi. Dengan benih-benih ini, ayah dan yang lainnya bisa bertahan hidup. Tapi, masih butuh waktu sampai benih-benih ini matang. Kalau saja aku bisa pergi sekali lagi ke zaman dulu. Terakhir kali, sepertinya aku meneteskan darahku ke sana. Baru aku bisa dibawa ke sana. Kenapa lagi-lagi pose ini? Aku nggak mau malu. Para dewa. Salam hormat kepada dewa. Ayah, Mumu akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Penampilanmu keren banget. Mau kemana sih? Pangan kita dirampas oleh suku Hun. Aku akan merebutnya kembali. Ayah, apakah berperang itu berbahaya? Ada risikonya. Aku akan berusaha pulang dengan selamat. Jangan pun pergi, jangan pergi. Mumu tidak mau kehilangan ayah. Anakku memang belum lahir. Tapi setiap kali berinteraksi dengan dewa-dewi, selalu ada rasa akrab yang tak terlukiskan. Ayah, kali ini aku datang untuk membawakanmu. Membawakanmu barang-barang ini. Apa ini? Ayah, ini benih mentimun. Ini benih selada. Dan ini benih selada. Masih banyak lagi yang tersisa. Dengan benih-benih ini, dengan adanya benih-benih ini, para prajurit dan rakyat bisa bertahan hidup. Ya, benar. Tapi benih-benih ini butuh waktu beberapa hari lagi untuk tumbuh. Aku khawatir rakyat dan para prajurit tidak akan mampu bertahan. Ayah, jangan khawatir. Serahkan benih-benih ini padaku. Kau punya cara agar benih-benih ini tumbuh dengan cepat. Ya, benar. Jenderal, pasukan dan kuda sudah berkumpul, siap berangkat kapan saja. Paman, kalian dan ayah tidak perlu ikut berperang lagi. Iya, Dewa telah menampakkan diri lagi. Paman, kenapa kamu bicara kadal? Chen He, suruh orang menanam benih-benih ini. Dewa, silakan duduk di tempat kehormatan. Ayah, aku putrimu. Panggil saja aku Mumu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dewa yang memiliki anak seperti ini? Lagi pula, anakku masih ada di dalam kandungan nyonya, belum lahir. Ayah, aku adalah anakmu yang belum lahir itu. Hanya saja, aku adalah reinkarnasi berikutnya dari dirinya. Bagaimana mungkin? Ayah, bolehkah aku melihat nasibmu? Para dewa telah begitu banyak membantuku. Silakan. Memang ada orang yang mencoba merebut nasib bintang ziwaimu. Ayah? Singkatnya, ayah, aku datang untuk melindungimu. Selama ini aku yang selalu melindungi orang lain. Ini pertama kalinya ada orang yang mengatakan ingin melindungiku. Dan dia masih anak-anak. Terima kasih, Mumu. Jenderal, dengan hormat Jenderal, semua benih telah ditaburkan. Langit dan bumi tak berbatas. Segala sesuatu tumbuh Benar-benar. Benar-benar tumbuh. Chen He, cepatlah.
Tunasnya sudah muncul. Ini benar-benar sudah... Tanaman ini tumbuh begitu unik. Belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkinkah ini benar-benar nyata? Mungkinkah ini... Trik sulap dari penipu jalanan kan? Benar. Bagaimana mungkin ada tanaman yang tumbuh secepat ini? Benar. General Mentimun, ini tumbuh begitu hijau segar dan montok. Ini pasti yang pantas menikmatinya. Tak disangka, aku Jang yang sudah tua ini di perbatasan juga bisa menikmati hidangan lezat. Hidangan lezat. Hahaha. Inilah anugerah para dewa yang diberikan kepada kita, para dewa, para dewa, para dewa. Para dewa. Ini beras pilihan. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat beras sebagus ini. Bukan cuma kamu, bahkan para pejabat korup yang serakah itu pun hanya bisa makan sedikit beras kasar. Para dewa tidak hanya menganugerahkan kepada kita makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang begitu berharga. Dewa memang telah turun, dia memang tidak meninggalkan kita. Dia benar-benar Dewi. Terima kasih kepada Dewa atas karunia-Nya. Terima kasih kepada Dewa atas karunia-Nya. Terima kasih kepada Dewa. Mumu, terima kasih. Kamu telah membantu kami mengatasi krisis. Terimalah hormatku. Ayah, cepat bangun. Ayah, kamu tidak boleh bersujud kepadaku. Kau telah memberi kami anugerah sebesar ini. Membangun kuil dan mempersembahkan persembahan bukanlah masalah. Mengapa ayah tidak boleh bersujud? Mohon terima sujudku sekali lagi. Ayah, kamu benar-benar tidak boleh menyembahku. Aku akan disambar petir. Tersambar petir. Chenhe, tambahkan tenaga kerja, bagikan beras ini kepada rakyat, ya? Sungguh luar biasa. Berkat rasa syukur rakyat, keberuntungan ayah pun kembali sedikit. Sui Shen Swan. Bukankah kamu pernah bilang setelah melakukan ritual terhadap horoskopku dan Bayuan, cukup jika rakyat mengeluh padanya, maka keberuntungannya akan berpindah kepadaku? Memang begitu. Lalu mengapa dia sama sekali tidak terpengaruh? Ini. Kekuatan spiritualku belum cukup dalam, jadi aku tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya gadis kecil itu. Tapi apa? Cepat katakan. Tapi inti dari masalah ini terletak pada cermin perunggu milik jenderal itu. Selama kita bisa menghancurkannya, semuanya akan menjadi mudah. Serahkan padaku. Bayuan. Aku yakin cermin itu bisa dihancurkan. Wangi sekali. Setelah beberapa hari makan kulit pohon dan sayuran liar, akhirnya bisa makan makanan yang enak. Mumu, kamu masih sekecil ini, tapi ternyata bisa memasak. Tentu saja. Karena aku punya ini. Tada! Ini resepnya. Resep. Bahkan sebuah buku resep yang dilengkapi ilustrasi. Ilustrasi di sini ternyata begitu nyata. Guru berkata, jika ingin merebut hati seseorang, pertama-tama harus merebut perutnya. Ayah, mulai sekarang, perutmu serahkan saja padaku. Sayuran apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kentang. Itu dibawa dari Amerika Selatan. Guru bilang, kentang ini sangat tahan kekeringan. Dan hasil panennya sangat-sangat melimpah. Seberapa besar? Biar saya hitung dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 6. Hari anak-anak 6 Januari. Hari Angkatan Bersenjata 1 Agustus. Hari Kemerdekaan 1 Oktober. Hari anak apa? Hari kemerdekaan. Sudahlah, tidak dihitung. Lagi pula, hasil panen dari sebidang tanah itu bisa memenuhi seluruh ruangan. Itu bukan satu mu. Hasilnya bisa mencapai ribuan jin apalagi di perbatasan baik prajurit maupun rakyat. Bahkan untuk memberi makan seluruh dinasti Dacia pun tidak masalah. Guru juga pernah bilang, rasa kenyangnya sangat kuat. Dulu, aku dan guru
Tidak punya uang untuk makan. Kami selalu makan ini. Mumu. Di tempat kalian. Sering mengalami kelaparan juga kan? Enggak, Kak. Di tempat kami, sama sekali tidak perlu berperang. Dan setiap orang bisa makan sampai kenyang. Hanya saja nasib sialku ini membuat guruku ikut menderita kemiskinan. Kamu kan bisa sihir? Tidak bisa. Guru melarangku menggunakan sihir untuk kepentingan pribadi karena akan menimbulkan balasan yang buruk. Reaksi balik. Kalau begitu, kenapa kamu datang kali ini? Ayah, tenang saja. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan semua makhluk di dunia. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayo cepat makan. Ayo, makan. Asam pedas dan menyegarkan. Ini benar-benar hidangan lezat. General, silakan istirahat lebih awal. Baik, Anda juga istirahatlah lebih awal. Tidak disangka, kali ini saya bisa tinggal selama ini. Asrama ayah sangat sederhana dan pasti sangat dingin saat tidur. Lain kali datang harus bawa baju hangat buat mereka. Masih kedinginan? Sudah tidak dingin lagi. Kondisi di sini memang sulit. Maafkan aku. Selama bersama ayah, Mumu tidak merasa tersakit. Ayah, malam ini, bolehkah aku tidur bersamamu? Tidurlah bersamaku. Aku lahir sebagai anak yatim, ingin merasakan bagaimana rasanya ditidurkan oleh ayah. Ayah, aku datang dari masa depan, jadi aku tidak akan tinggal terlalu lama. Kalau aku tiba-tiba menghilang, jangan takut ya. Baiklah, selamat tidur. Itu kamu yang terakhir kali bikin aku makan kotoran, kan? Kali ini aku pasti akan menghancurkanmu. Oke, kamu tunggu saja. Lihat aku. Di mana orangnya? Semuanya sudah pindah. Bagus sekali. Jadi tidak ada yang menghalangiku untuk mencari harta karun itu. Jaga pintunya baik-baik ya. Sepertinya dia orangnya. Kakak seperguruan, harta karun ini sudah jadi milikku. Dengan bantuannya, tingkat kultivasiku pasti bisa melampaui kamu. Boss, Tidak apa. Di mana batu itu? Dari mana ada batu sebesar itu? siapa yang melemparkannya ke aku? Atapnya juga nggak pecah, kan? Iya, siapa yang melemparnya? Tidak benar.
Benda berharga ini pasti sudah memilih tuannya. Aku nggak percaya, nggak bisa mengendalikanmu. Baiklah kamu. Aku nggak percaya. Batu. Langit dan bumi tak terbatas. Menembus hukum alam semesta. Jarum baja. Sepanjang ini. Baiklah, kamu. Pergi kau, dasar bajingan. Tunggu saja. Kalau tidak bisa menghancurkanmu, aku tidak percaya. Tidak bisa membakarmu sampai habis. Kali ini kau akan terbakar habis, tak tersisa apa-apa. Kenapa panas banget sih? Bos, biar aku yang ngurus. Kenapa apinya padam sendiri? Aku sudah habis. Giliran. Aku yang ambil alih. Dasar nakal, tunggu saja hari ini aku pasti akan membunuhmu. Hehe, batu sebanyak ini, aku nggak percaya. Kamu nggak bakal mati tertimpa. Sekarang seharusnya sudah aman ya. Aduh, sial. Kamu masih berani memukulku. Aku memukulmu. Wah, berani membalas, ya? Astaga, astaga. Aku akan memukulimu sampai mati. Aku berhasil menghindar, kan? Coba lagi. Kaca jelek. Aku nggak mau main lagi. Nggak mau main lagi. Guru Agung. Maafkan aku salah. Maafkan aku, Guru Agung. Aku salah. Aku salah. Aku pergi. Astaga, aku menyerah. Kamu ini makhluk apa sih? Penjahat beraninya menyerang secara diam-diam. Cukup baik, kenapa kamu jadi seperti ini? Beda makhluk, aneh. Bukankah ini, General, tersen suci yang digunakan untuk memuja dewa? Kenapa bisa ada di sini? Aku, Apakah ada informasi milik? General terlalu khawatir. Sermon ini entah bagaimana tiba-tiba muncul di luar. Pasti Mumu yang tidak ingin saya melihatnya menghilang. Jadi dia diam-diam membawa cermin perunggu itu keluar. Mumu, aku tidak tahu kapan bisa bertemu denganmu lagi. Apakah rumahku dibobol pencuri? Perutku sakit sekali. Pasti efek balik lagi. Astaga. Paman Guru akan datang hari ini untuk membongkar kuil. Dengan kekuatan sihirku saat ini, aku sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Gimana dong? Aduh! Apakah rakyat dan para prajurit sudah menerima jatah beras? Dengan hormat, General, semuanya sudah dibagikan. Karena sudah ada beras. Selama 2 hari ke depan, perkuat latihan pasukan.
3 hari lagi kita akan menyerang benteng GD dan merebut kembali wilayah yang hilang. General, ada apa? Saya baik-baik saja. Kalian silakan keluar dulu. Leontin Giok ini adalah hadiah dari Kaisar saat aku berangkat ke medan perang. Dapat mengusir roh jahat, menangkis bencana, dan menjamin keselamatan. Mumu, semoga Leontin ini dapat melindungimu. Aneh, perutku sama sekali tidak sakit lagi. Ini... Apakah ini hadiah dari ayah? Ayah selalu begitu baik padaku. Aku harus segera mencari uang agar bisa membelikan mereka pakaian tebal. Tidak benar. Aku harus menyelesaikan urusan kuil Dao ini dulu. Mumu. Paman Guru, selama aku masih ada, jangan harap kuil itu akan dibongkar. Oh, tenang saja. Aku tidak akan merobohkannya. Pasti tidak. Paman Guru, kenapa hari ini kamu kelihatan aneh? Mumu. Gurumu sedang menjalani retret. Lebih baik kamu pindah ke tempat Paman Guru dan tinggal di sana. Paman Guru bisa merawatmu low. Tidak perlu, kuil ini sudah cukup nyaman kok. Baiklah. Kalau nanti kamu butuh apa-apa, bilang saja ke Paman Guru. Ya. Mumu, ini ada 2 kotak susu. Kalau sudah habis, Paman Guru akan membelikanmu lagi. Oke? Kakak, kenapa kamu begitu baik sama gadis kecil ini? Benda suci ini sudah memilih tuannya. Pasti ada rahasianya. Sebelum tahu rahasianya, jangan sampai membuatnya marah. Kita harus cari cara lain. Dia kesurupan. Paman Guru pasti sudah kesurupan. Sudahlah, yang penting sekarang, belikan baju tebal untuk ayah dan yang lain. Ramalan wajah dan nasib, 100 per ramalan. Kalau tidak akurat, tidak perlu bayar. Nak, kamu bisa meramal. Iya, kakak. Dia masih anak kecil, mungkin popoknya aja belum lepas. Apa yang bisa dia ramalkan? Cepetan pergi beli tasku itu. Adik perempuan ini kelihatannya cukup menyedihkan. Anggap saja kita membantunya. Kalau terlambat, tasnya sudah dibeli orang lain, kita putus. Kakak, kamu baik sekali. Aku akan memberimu ramalan gratis. Oh, Kak pacarmu itu ternyata punya beberapa pakar sekaligus. apa? Kalau kamu masih ngomong sembarangan, hati-hati, aku bakal robek mulutmu. Tidak mungkin, pacarku sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin punya pria lain. Kakak, ramalanku tidak pernah salah. Dia hanya menganggapmu sebagai mesin ATM saja. Dasar anak kecil, kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku bakal memukulmu sampai mati. Apa yang kamu berikan padaku? Itu jimat kebenaran. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berbohong lagi, Kak. Kalau mau tanya apa, tanya saja cepat. Kamu sebenarnya mencintaiku atau tidak? Kamu cuma anak kecil yang imut. Mana mungkin aku mencintaimu? Berapa banyak pacarmu sebenarnya? Nggak banyak, cuma 10 aja. Kalau bukan karena kalian yang ngasih duit, aku pasti sudah lama putus denganmu. Tunggu saja. Kak, tenang saja. Aku sudah menghitungnya, jodoh sejatimu akan segera datang. Terima kasih, Nak. Terima kasih ya. Kan sudah kubilang ini ramalan gratis buatmu. Uang ini sebenarnya untuk membelikan dia tas. Berkat kamu, aku jadi bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kamu pantas mendapatkannya. Ambil saja. Ramalkan aku, ramalkan aku, ramalkan aku, ramalkan aku. Antri satu persatu.
Hari ini aku dapat banyak uang. Aku bisa membelikan ayah dan yang lain banyak sekali perlengkapan penghangat. Selesai kerja. General, Bagaimana latihan para prajurit? beberapa hari ini makanannya enak. Semua orang penuh tenaga. Besok pasti bisa menang. Berusaha pulang secepatnya. Ya, Ada masalah, General. Ada masalah. ada apa? Para prajurit mengalami muntah dan diare. Begitu pula penduduk kota yang menunjukkan gejala yang sama. Apa? Di mana dokter militernya? Apakah sudah memanggil dokter militer? Dr. Militer, Dengan hormat, Jenderal. Ini tanda-tanda keracunan. Perhatikan mata dan lapisan lidah mereka. Sepertinya keracunan makanan. Shenhei si sedisi siapa racun? Rakun. Begitu ketahuan akan ditindak sesuai hukum militer. General, rakyat yang membuat keributan sudah menerobos masuk. Kami tidak bisa menahannya. Apa? Suruh dia keluar. Keluar. apa yang kalian lakukan ini? Tentara telah meracuni kami, ingin membunuh kami. Warga sekalian. Saya tahu keluarga kalian keracunan, pasti kalian sangat Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya, pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Sama sekali bukan karena ada yang meracuni. Melainkan makanan yang diberikan oleh dewa yang bermasalah. Benar, benih biasa membutuhkan beberapa bulan untuk matang, sedangkan benih dari dewa hanya butuh beberapa jam untuk matang. Pasti ada yang tidak beres. Ini bukan dewa sama sekali, ini jelas-jelas iblis. Makanan ini sama sekali tidak boleh dimakan. Segera serahkan dia agar diadili. Serahkan dia. Hadapi pengadilan. Serahkan dia, serahkan. Berhenti semua. Kita semua makan makanan yang sama, mengapa kita baik-baik saja? Tentu saja para dewa berpihak pada kalian. Warga desa jangan bicara sembarangan. Para dewa telah menganugerahkan hujan yang melimpah kepada kita. Dan telah mengatasi kesulitan kita dalam hal pangan dan pakaian. Jasanya layak diabadikan di kuil leluhur. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tidak sopan? Siapa yang tahu apa rencana jahat yang dimilikinya? Benar, segera serahkan dia, serahkan. Warga sekalian, jika para dewa ingin membinasakan kalian, dia bisa saja membiarkan kalian begitu saja dan kalian akan mati kelaparan dan kehausan. Lalu mengapa dia masih mau menolong kalian? Teman-teman, jangan khawatir. Tidak akan meninggalkan seorang pun dari rakyatnya. Dr. Chai, bagaimana keadaannya? Dengan hormat, General. Terlalu banyak yang keracunan. Obat-obatan kita sama sekali tidak cukup. Prioritaskan dulu penanganan pasien kritis. Yang lainnya biar aku yang cari jalan keluarnya. Sueshen Swan, Ide Anda sangat bagus. Lihat, para prajurit dan rakyat mulai gelisah. Sebentar lagi akan terjadi kerusuhan. Pasukan musuh di luar kota juga semakin mendekat. Bayuan pasti akan tewas kali ini. Hehe, begitu Bayuan mati, Anda akan menjadi jenderal. Itu kabar baik. General, mungkinkah memang dewa-dewa yang berkuasa? Makanan yang diberikan itu bermasalah, lagi pula. Saya pantas mati. Sudah, bangunlah. Kalau memang keracunan, orang-orang itu sama sekali tidak memikirkan cara mengatasinya. Pasti ada orang dengan sengaja meracuni. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu meminta bantuan dewa lagi? Saat ini, rakyat sedang emosional. Jangan sampai Mumu datang ke sini dan mengambil risiko. Apa yang tertulis di sini?
Mungkinkah ayah sedang dalam bahaya? Dewa General telah menyampaikan perintah. Apa maksudnya ini? Aku terlalu ceroboh. Dia tidak bisa membaca. Dia kan Dewi. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membaca? Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang anak kecil. Astaga, banyak orang yang keracunan dan terjadi kerusuhan. Ayah takut bahaya, jadi tidak mengizinkan aku pergi ke sana. Tidak bisa, aku harus pergi ke sana untuk membantu ayah. Kenapa kali ini tidak ada reaksi? Mungkinkah kekuatan sihirku belum pulih, sehingga aku tidak bisa melakukan teleportasi? Aku harus mencari obat-obatan untuk membantu ayah, dan yang lainnya melewati masa sulit ini. General. Warga kota sudah benar-benar tidak bisa ditenangkan lagi. Semakin banyak orang datang ke markas militer. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Bukankah General sudah mengeluarkan perintah agar tidak ada yang bergerak? Warga kota tidak boleh. Jadi, tidak bisa dicegah. General, segera pikirkan cara untuk mengatasinya. Jika terjadi kerusuhan di kota, maka musuh akan mengambil kesempatan. Kesempatan bagi musuh. Chen He. Terima kasih kakak sudah sangat membantuku. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membantuku menyadari betapa buruknya cewek itu. Kakak, aku sedang terburu-buru. Bisakah kamu membantuku mengantarkan kotak ini ke rumahku? Tidak masalah. Chen He, kamu baik-baik saja? Saya masih bisa bertahan, Tuan. Chen He. Jenderal Dewa-Dewa telah menganugerahkan berkah lagi. Cepat, panggil Dr. Meliter. Ayo, periksa. Bagaimana? Apakah bisa disembuhkan? Resep ini tertulis bisa menyembuhkan diare dan muntah. Tapi saya belum pernah melihat obat ini sebelumnya. Saya belum tahu sifat obatnya seperti apa. Jadi jika diminum begitu saja, saya khawatir akan berbahaya. Saya tidak takut. Chen He. Chen He. Bagaimana rasanya? General, obat ini sungguh ajaib. Setelah meminumnya, perut saya sama sekali tidak sakit lagi. Bagus sekali, saya akan segera memerintahkan agar obat ini dibagikan kepada rakyat dan para jenderal. Tunggu, sebentar. Keracunan kali ini sangat mencurigakan. Bahkan sampai memicu gejolak di kalangan rakyat. Pasti ada yang bersekongkol dengan musuh luar. Lalu bagaimana jenderal berencana menanggapi hal ini? Jenderal telah diracuni. Saat ini beliau terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Pertempuran sebesak. Mungkin juga tidak bisa ikut. Aku juga keracunan. Sekarang bahkan pedang pun tidak bisa kuangkat. Tapi, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku ini demi bertempur melawan bangsa Hun.
Baiklah, apa artinya racun kecil ini? Besok kita berdua Akan membasmi mereka sampai tak tersisa. sampai tak tersisa. Seorang pun Bayuan tidak bisa ikut ke medan perang. Begitu banyak prajurit yang keracunan. Pertempuran ini pasti akan kalah. Pergilah. Wakil Panglima, hey, kita hanya membawa 1,000 pasukan. Apakah itu terlalu sedikit? Tentara keluarga bayi itu, setiap prajuritnya gagah berani dan sangat tangguh. Gagah berani dan sangat tangguh. Itu dulu, pasukan keluarga Bai saat ini. Seperti semut, bisa dihancurkan seluruhnya dengan satu tangan. Bayuan adalah dewa perang. Dia sendiri bisa menandingi 1,000 pasukan. Bayuan saat ini mungkin bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bagaimana dengan jenderal kalian di seberang sana? Jangan sampai dia bersembunyi seperti kura-kura yang menunduk, kan? untuk mengalahkanmu, apa perlu jenderal turun tangan sendiri? Aku sendiri saja sudah bisa membuatmu lumpuh. Lihatlah keadaan kalian ini, masih berani mencoba melumpuhkanku. Lebih baik kalian berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin saja aku masih bisa mengampuni kalian setengah nyawa saja. Ini mustahil. Apa ini jebakan? Kalian belum terlalu bodoh. Jenderal, berkat keputusan bijak Anda, pertempuran ini bisa dimenangkan dengan gemilang. Mengapa kita tidak memanfaatkan kemenangan ini untuk mengejar musuh dan menyerang benteng GD milik Hun? Kondisi fisik para prajurit baru saja pulih. Mereka masih membutuhkan waktu istirahat. Mu? Kemenangan dalam pertempuran ini tetap saja berkat Anda. Luar biasa. Ayah menang. Tapi kemampuan menggambar ayah ini benar-benar payah. Enak sekali. Guru, kenapa kamu setiap kali cuma minum sedikit aja sih? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini multi edisi koleksi saya. Satu tetesnya setara dengan emas. Mana mungkin aku mau membuangnya? Astaga. Sudah. Setiap kali guru mencapai terobosan dalam latihan, dia akan minum ini untuk merayakannya. Karena ini barang bagus. Beri ayahku juga sedikit untuk merayakan kemenangannya. Astaga. Kenapa aku merasa seolah-olah kehilangan sesuatu? Sesuatu yang sangat kusayangi. Nanti kalian bawa sekelompok orang. Pindah dari sini. General, apa ini? Dewa-dewa telah menganugerahkan sesuatu lagi. Itu anggur. Aromanya tercium, bahkan dari balik botol. Jenderal, sudah berapa tahun kita tidak mencium aroma anggur ini? Cepat, ambil mangkuk. Baiklah. Anggur ini warnanya jernih dan bening seperti air mata air pegunungan. Pasti anggur yang berkualitas. Lembut dan tidak lengket di mulut. Anggur yang bagus. Memang anggur yang bagus. Namun, sayangnya, yang diberikan oleh dewa terlalu sedikit. Seperti mangkuk kecil ini. Aku sendiri bisa minum 8 mangkuk. Lagi ngapain sih?
Chen He. Jangan serakah begitu. Cepat, bawakan mangkuk. Selamat atas kemenangan pertama, General. Kemenangan di awal pertempuran. Baiklah, bersulang. Mangkuk tanah liat ini memang sudah cukup tua. Dengar, bocah, kalau nggak ngerti, jangan pura-pura tahu. Taman bermain. Barulah tempat yang seharusnya kamu tuju. Cepat pergi. Tapi ini bukan peninggalan dinasti Dasha. Apa? Pola dan aromanya sama sekali tidak termasuk dalam kategori artefak dinasti Dash yang ditemukan dari situs arkeologi. Hanya saja mangkuk ini dibuat agar terlihat tua. Seharusnya berasal dari awal masa Republik Tiongkok. Nilainya sekitar 1.000 yuan. Saya membelinya seharga 20 juta. Padahal nilainya hanya 1.000 yuan. Paman, kan sudah kubilang. Tapi kamu tidak percaya padaku. Bos tidak disangka gadis kecil ini ternyata cukup berbakat. Kakak senior pernah bilang, dia adalah yang paling berbakat di antara kita di aliran Xuan. Tapi begitu aku mendapatkan benda suci itu, dan tahu rahasia penggunaannya, aku akan menjadi yang terhebat di sekte Xuan. Anak kecil, tunggu saja, aku akan memukulimu sampai mati. Apa yang kamu lakukan padaku? Memukul dirimu sendiri pasti sakit, kan? Jangan pernah lagi berteriak-teriak minta dipukul atau dibunuh. Ada hantu kamu, hantu, ada hantu. Nah, kenapa kamu datang sendirian? Aku datang untuk menilai barang antik. Kalau begitu, apa saja harta karun yang kamu punya? Biar aku lihat sebentar. Kakek ni penilaiannya berhasil. Apakah ada hadiah sebesar 50.000 ya? Hadiah apa? Benar. Kenapa bukan sermen perunggu? Lalu, benda apa itu? Kakek ni ada masalah apa? Ini kan dari dinasti Dasha, Kio kuning kelas terbaik. Sangat langka. Sejak dinasti Dasha setelah terjadi gempa bumi, benda ini menghilang tanpa jejak. Liontin Gyuk ini kelihatannya sangat familiar. Benar, ini dia. Ini adalah Jenderal Bai Yuan dari dinasti Dasha. Seperti yang tercatat dalam sejarah tidak resmi, persis sama. Siapa, Bai Yuan? Bai Yuan adalah jenderal termuda dan paling berjasa di dinasti Dasha. Bangsa Songnu berulang kali menyerang dinasti Dasha, namun selalu dikalahkan olehnya. Di mata orang-orang Songnu, dia adalah dewa pembunuh. Itu ayahku, Ho. Namun, pada ekspedisi itu, mereka menghadapi kekeringan parah yang terjadi sekali dalam 100 tahun, sehingga kekurangan air dan pangan. Ditambah lagi, ada orang jahat yang berpihak pada musuh, mengkhianati negara, dan menjebaknya. Akhirnya ia tewas dengan tragis. Yang paling menyedihkan adalah putrinya, yang baru berusia 3 bulan. Ia dibunuh dengan tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata kehidupan masa laluku begitu menyedihkan. Tidak apa-apa. Kali ini aku pasti bisa mengubah nasib ayah dan diriku. Ini benar-benar barang langka yang tiada duanya. Nak, kamu mau jual nggak? Aku bersedia membayar sebanyak ini. 1.000. 100 juta. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Liontin Gyok ini ternyata bernilai 100 juta. Barang langka seperti ini memang selalu tak ternilai harganya, dan merupakan impian semua kolektor barang antik. Karya seni dari dinasti Dasha, baik dari segi bahan maupun pengerjaannya, merupakan yang terbaik selama ribuan tahun. Sayangnya teknik ini kemudian hilang, jadi sangat berharga. Kakak senior memang sangat memihak. Dia memberikan semua barang bagus itu kepadanya. Liontin Gyok ini adalah hadiah dari ayah. Aku sama sekali tidak bisa menjualnya. Kakek ni, yang ini aku tidak akan jual. Kakek ni, apakah penilaiannya sudah berhasil? Kapan uang 50.000 itu akan diberikan?
Nak, ternyata kamu juga orang yang tamak ya. Lagi pula, aku masih harus menghidupi ayahku dan pasukannya. Bukankah mumu itu yatim piatu? Kok bisa punya ayah? Tidak bisa, aku harus segera tahu. Kara menggunakan sermin perunggu. Nah, kudengar kamu masih punya satu koleksi lagi. Bisakah kamu memperlihatkannya? Agar kita semua bisa melihatnya. Tidak ada lagi. Sayang sekali. Kalau berhasil diverifikasi, hadiahnya bisa mencapai 100.000 yuan. Kakek nih, saya masih punya ini. Ini adalah cermin perunggu yang dianggap sebagai benda suci oleh dinasti Dasya. Bagaimana bisa Anda memilikinya? Kakek nih, guru saya bilang, saya sudah memilikinya sejak lahir. Apakah ada cerita khusus mengenai cermin perunggu ini? Menurut catatan sejarah tidak resmi, cermin perunggu ini merupakan hasil penyulingan. Dengan menyerap esensi matahari dan bulan. Karena prestasi perang Bayuan yang luar biasa, cermin ini pun dianugerahkan kepadanya. Namun, Guru, cermin perunggu ini telah menjadi barang penguburan selama beberapa generasi. Aku mendengar bahwa cermin ini dapat berdampak buruk pada nasib seseorang. Memang benar akan memengaruhi nasib. Kamu juga mengerti ilmu gaib. Sedikit banyak. Nah, jika kamu tidak tahu larangan penggunaan cermin perunggu ini, menurutku, sebaiknya kamu segera membuangnya. Kalau tidak, cermin ini akan memengaruhi kamu. Itu tidak akan memengaruhi saya. Asalkan jangan sampai terkena darah. Akhirnya aku mengetahuinya. Cermin perunggu itu harus diberi darah agar bisa dipecahkan. Sayang sekali. Dinasti Dasya, masa keberadaannya terlalu singkat. Kalau tidak, pasti akan ada lebih banyak barang berharga. Kakek nih, bagaimana dinasti Dasya runtuh? Pasukan keluarga Bai dituduh berkhianat dan berpihak pada musuh, dan dihancurkan habis-habisan oleh kaisar. Sejak saat itu, dinasti Dasya pun menuju kehancuran. Berkhianat kepada negara. Kapan itu ya? Aku lihat dulu. Oh, sudah kutemukan. Tahun 1032 M. Tahun 1032. Bukankah itu tahun ketika ayah berangkat berperang? Jadi, tahun ini adalah tahun kematian ayah. Tidak, aku harus pergi menyelamatkan ayah. 100.000. Silakan pindai kode QR ini. Hei, di mana dia? Alhamdulillah, kekuatan spiritualku sudah pulih. Sekarang bisa menjenguk ayah. General, penurunan suhu kali ini terjadi terlalu cepat, bukan? Benar, para prajurit tidak punya pakaian hangat. Banyak yang kedinginan sampai tidak bisa tidur. Sebulan yang lalu, aku sudah mengirim orang dengan kuda tercepat untuk menyampaikan surat laporan kepada Kaisar. Yang Mulia akan mengirimkan tambahan arang, baju hangat, dan perlengkapan penghangat lainnya. Agar para prajurit bisa bertahan beberapa hari lagi. Kaisar sama sekali tidak mau peduli pada kita. Sudah berapa lama ini tidak ada pasokan apapun yang dikirim? Seandainya bukan karena pertolongan para dewa, kami mungkin sudah lama tewas di perbatasan ini. Jangan bicara sembarangan. Apa yang kamu katakan? Menurutku, lebih baik kita tidak ikut perperang ini dan segera kembali ke istana. Chen Hei, Chen Yuguan, tempat kita berada ini adalah pos perbatasan terpenting di Dasya. Ini menyangkut nyawa ratusan ribu rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa menarik pasukan? Jenderal begitu peduli pada rakyat, sedangkan kaisar itu hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang, bahkan di mana-mana. Waspada terhadap jenderal. Saya merasa kasihan padamu. Chen He. Hamba menyadari kesalahannya. Baiklah. Kirim beberapa orang dan pasukan ke gunung untuk mengambil kayu bakar agar menghangatkan diri. Hamba menerima perintah. Pak, apa saja perlengkapan penghangat yang ada di sini? Seperti pemanas listrik, penghangat tangan, atau selimut listrik. Di rumah ayah tidak ada listrik, jadi barang-barang itu tidak bisa dipakai. Pak, apakah ada yang tidak menggunakan listrik? Seperti topi dan bantalan pemanas, itu juga bisa menghangatkan. Baik, saya mau yang ini saja. Cuma 2 kotak ini saja. Bukan, saya mau semua stok yang Anda punya.
Apa maksudnya semua stok? Wah, kepek banget. Akhirnya selesai dikirim. Aduh, jangan mondar-mandir terus. Aku jadi pusing. Sekarang General sedang Apa yang harus dilakukan ya? Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Bantuan musim dingin dari istana. Terlepas dari itu, bantuan musim dingin dari istana akan memakan waktu beberapa hari. Dan bahkan jika sudah tiba, gelombang dingin ini sudah berlangsung selama 100 tahun. Baju kapas dan baju rami, bagaimana bisa menahan dingin? Andai saja para dewa bisa menampakkan diri sekali lagi. Alangkah baiknya. Sakit sekali. Itu dewa dia mendengar doa kita. Dewa, apakah engkau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ayah berubah jadi beruang kecil. Ayah, maukah kau mengajari aku menulis? Kalau aku tidak bisa datang lagi, kamu bisa menulis surat untuk... Ayah akan mengajari kamu menulis hari ini namamu sendiri. Oak, ayo. Tambahkan huruf mu. Langsung bisa mumu, kamu hebat sekali. Itu karena ayah mengajarinya dengan baik. Mumu, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan barang-barang ini, kan? Kamu kan masih anak-anak. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku punya caranya. Sayangnya, saat aku berangkat berperang, aku tidak membawa cukup emas, perak, dan perhiasan. Kalau tidak, aku juga bisa membagikan sebagian padamu. Tapi barang-barang bersejarah dinasti Daxia, itu nilainya 20 juta loh. Ayah, di sini kamu punya banyak barang berharga. Barang-barang berharga. Tempat ini begitu sederhana. Barang paling berharga di sini hanyalah tombak berumbai panjang milikku. Ayah, lalu mangkuk yang tadi kamu pakai untuk minum, di mana? Mangkuk usang itu juga berharga, loh. Ya, di dunia kami, mangkuk yang kamu pakai untuk minum itu adalah barang antik, sangat berharga. Mangkuk usang itu ada di mana-mana. Ambil saja sebanyak yang kamu mau. 5 saja sudah cukup. Nanti setelah aku menukar mangkuk-mangkuk ini dengan uang, aku akan memberikannya kepada kalian untuk membeli lebih banyak lagi persediaan. Ayah, sebentar lagi aku akan suruh orang membawakannya untukmu. Kamu berpakaian begitu lusuh. Kenapa tidak memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih baik? Tidak, aku tidak boleh pakai barang yang terlalu bagus. Kalau tidak, itu akan memperparah nasib sialku. Mumu, selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sudah banyak menderita, kan? Ayah, baik-baik saja. Selama aku bisa merebut kembali keberuntunganmu, nasib sialku juga akan hilang. Ayah sekarang punya banyak perunggu. Kedepannya pasti semuanya akan lancar. General, Jangan terburu-buru. Semuanya ada. General, tidak perlu berlebihan. Bagaimana rasanya sekarang? jauh lebih hangat. Tidak menyangka arang ini bisa menyala begitu lama dan sama sekali tidak berasap. Ini jauh lebih bagus daripada arang berkualitas tinggi yang disuplai ke istana dulu. Mana mungkin kami bisa menikmatinya? Ini semua berkat General, sehingga kita semua mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita belum mengucapkan terima kasih kepada General. Terima kasih, General. Dan salep untuk radang dingin ini. Sungguh ajaib. Begitu dioleskan, bengkaknya langsung nempis. Sekarang sudah bisa memegang senjata lagi, kan? Bukan hanya memegang senjata, bahkan bertempur melawan musuh pun tidak ada masalah. Para prajurit, dengarkan perintah. Siap! Besok kita akan menyerang benteng GD. Dengan semangat yang membara, rebut kembali wilayah yang hilang. Rebut kembali wilayah yang hilang.
Berikan padaku. Aku juga mau. Sajikan semangkuk. Pangsit ini enak. Wangi bang. Ayo. General, ini juga pertama kalinya aku mencicipi pangsit yang dibuat dari tepung terigu halus. Sungguh enak sekali. Hidup ini sudah tidak ada penyesalan lagi. Mumu, kamu mau yang mana? Hanya orang dewasa yang perlu memilih. Aku mau keduanya. Kamu. Ayah, kamu makan dulu. Mumu juga mau. Enak banget. Oh iya, ayah, apa saja yang kalian lakukan di malam tahun baru? Dulu, setelah makan malam, kami selalu begadang. Tapi karena sedang bertugas, semua itu bisa dilewati. Ayah, di tempat kami malam tahun baru Imlek, kita menyalakan kembang api sangat indah. Kembang api. Apa itu kembang api? Ayo, aku ajak kamu melihatnya. Ajak aku melihatnya. Tunggu sebentar. Tunggu aku dong. Tunggu aku ya, General. Mumu. Ini Nyalakan. Apa ini indah sekali. Baronaka Warnet. Penuh dengan bunga-bunga. Lebih indah dari bintang-bintang. Sungguh menakjubkan. General, ini adalah malam tahun baru yang paling membahagiakan yang pernah dialami Pak Zhang selama Tralix tahun. Aku juga begitu. General, Ini ambil. Ayah, tolong buatkan aku satu. Hei, sisakan satu buatku. Hei, tunggu aku. Sisakan satu buatku. Aku nggak mau. Ayo kita main bareng. gimana cara mainnya? Mumu, aku berharap setiap tahun ke depan bisa kuhabiskan bersamamu. Selamat tahun baru. Ayah, semoga sukses dan kaya raya. Kasih aku angpau. Wang ang pao. Uang angpau. Setiap tahun aku mengucapkan selamat tahun baru kepada guru, dan setiap kali aku selalu mendapat uang angpau. Wang ang pao. Mumu, ini uang ang pao untuk Yay, dapat uang angpau dari ayah. Mu. Dr. Militer, cepat panggil Dr. Militer. Bagaimana kabar, Dr. Kai? Denyut nadinya jelas, napasnya stabil. Sepertinya tidak ada masalah serius. Lalu mengapa dia terus-menerus tidak sadarkan diri? Mohon maaf, General. Saya benar-benar tidak bisa mendiagnosis penyakit apa ini. Jika hari ini Anda tidak bisa menyembuhkannya, saya akan menjatuhkan hukuman 20 cambukan militer kepada Anda. Ayah, jangan salahkan paman dokter. Mumu, bagaimana kabarmu sekarang? Dada terasa sesak. Dokter, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Ini masalahku sendiri. Dr. Kai, silakan pergi dulu. Itu General. Mumu, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku yang memaksakan diri datang kali ini, dan akhirnya mendapat balasan yang buruk. Reaksi balik. Aku menjual mangkuk tanah liat yang diberikan ayah kepadaku terakhir kali. Aku membeli perlengkapan penghangat, tapi ternyata aku tidak bisa menyeberang. Jadi aku menggunakan darah hatiku.
Apa itu darah hati? Bagi kami para praktisi aliran mistis, darah hati memiliki khasiat luar biasa. Jika ditambahkan keramuan, hasilnya akan 2 kali lipat dengan usaha setengah. Jika digunakan untuk berlatih, dapat meningkatkan tingkat kultivasi. Sepertinya hanya ada satu cara ini. Artinya, setiap kali kamu datang, kamu akan mengalami efek balik. Ayah tidak apa-apa. Asalkan aku lebih sering berlatih, semuanya akan baik-baik saja. Kondisi di sini sangat sulit, tidak cukup makan dan tidak cukup pakaian. Mengapa kamu harus datang ke sini? Karena ayahku ada di sini, aku harus datang untuk mengubah nasibmu. Kamu benar-benar gadis bodoh. Ayah, guru sering bilang bahwa orang baik akan mendapat balasan yang baik. Ayah begitu peduli pada rakyat, seharusnya mendapat pahala yang baik, bukan mati dengan tragis. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menangkap orang yang mencoba merebut takdirmu. Mumu yang bodoh jika mengubah takdirku justru akan membuatmu terkena balasannya. Aku lebih baik tidak melakukannya. Dengan hormat, Jenderal, ada keanehan di benteng GD. Bangsa Hun mulai bergerak lagi. Ayah, pergilah. Aku memang sedang ingin berlatih dan memulihkan diri. Setelah memulihkan diri, kembalilah ke duniamu sendiri. Kirim satu pasukan elit untuk menemaniku ke sana ya. Dengan hormat, Jenderal. Semua ruangan di kota sudah digeledah, tapi tidak ditemukan apa-apa, Komandan Bai. Lalu bagaimana dengan pihak Hun? Menurut laporan mata-mata, tidak ada tawanan. Jenderal, Dukun Bai sebelumnya selalu berlawanan dengan Anda di segala hal. Menurut saya lebih baik tidak diselamatkan saja. Diam. Dukun Bai adalah keponakan kandung Permaisuri, sekaligus adik Jenderal. Bagaimana mungkin Jenderal bisa tinggal diam? Lagi pula dia bukan anak kandung. Zhang Chong terus mengirim orang untuk mencarinya. Ayah. Aku tahu di mana dia. Kemana dia pergi? Baru saja ada seseorang yang mencoba membunuhku. Dia tersedot oleh cermin itu. Ada yang mencoba membunuhmu. Apakah kamu terluka? Tentu saja tidak. Lalu, di mana Bai Chenri sekarang? Seharusnya dia bisa dengan normal menyeberang ke dunianya. Tapi selama proses penyeberangan itu, dia bertabrakan dengan guru pamanku. Sekarang, mereka berada di ruang waktu lain. Lalu, bagaimana cara mengeluarkan mereka dari sana? Aku juga tidak tahu. Hanya bisa pasrah saja. Aduh, aneh sekali. Kenapa aku tidak bisa menghitung arah lokasi Dubai? Pasti gadis kecil itu yang sedang membuat onar. Baiklah, biar aku yang menghadapi kamu, Hama. Kenapa detak jantungku begitu cepat? Jenderal, tolong bertahanlah. Panggil Dr. Kai. Apa yang terjadi dengan ayah? Hari ini Jenderal sedang memimpin latihan pasukan. Entah kenapa kudanya tiba-tiba ketakutan. Jenderal tiba-tiba kehilangan kendali, dan kuda itu membawanya ke tepi tebing.
Untungnya Jenderal itu gesit. Dia berhasil melompat dari atas kuda, namun sayangnya kakinya terbentur batu. Dr. Kai... Segera, Bagaimana keadaannya? Organ dalamnya tidak apa-apa. Hanya kakinya ini. Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? General, kaki Anda terbentur benda berat sehingga aliran darah dan energi terhambat. Sepertinya Anda tidak akan bisa berjalan lagi di masa depan. Kau mengada-ada. Aku adalah Jenderal Besar Pasukan Pengawal Bendera dari Dacia. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang cacat? Dr. Chai, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Jangan bicara soal kelangkaan obat saat ini. Bahkan jika obatnya lengkap, pemulihannya pun sulit. Keluar kalian semua pergi dari sini. Cepat, cepat, cepat! Berita bahwa Jenderal tidak bisa berjalan kalau sampai bocor. Suku Hun pasti akan bergerak. Kamu yang berteriak. Dr. Kai, berita ini sama sekali tidak boleh bocor ke siapapun. Aura jahat yang sangat kuat di kaki ayah. Ini jelas bukan sekadar cedera akibat terjatuh. Aku sekarang sudah tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu. Kau, cepatlah kembali ke duniamu sendiri. Ayah, tidak perlu. Aku bisa menyembuhkan kakimu. Apa caramu? Ayah, kakimu dipenuhi energi jahat. Sepertinya kamu telah disihir. Tunggu sampai aku memecahkan mantra itu, kakimu pasti akan sembuh dengan sendirinya. Sihir. Benar. Dan ayah, semula kamu memiliki nasib bintang Ziwei. Namun, nasibmu itu dirampas oleh orang lain melalui sihir. Orang yang kamu maksud itu adalah adikku yang tidak berpendidikan. Bai Chenri, kan? Paman itu begitu bodoh. Pasti bukan dia. Pasti ada orang lain yang membantunya. Ayah, tenang saja. Aku punya cara untuk menangkap orang itu. Sudah dengar belum? Para dewa telah menemukan jejak Bai Dudu. Lalu, di mana dia sekarang? Dugbai secara tidak sengaja tersesat ke dimensi waktu lain. Kita ingin menyelamatkannya. Sepertinya sulit kali ini, kecuali... Kecuali apa? Katakanlah. Kecuali ada peramal jenius yang di arah barat daya melepas semua pakaiannya lalu menari tarian ritual. Maka Dudubai bisa kembali. Begini. Di kuaka sedingin ini, siapa yang mau... Tidak ada yang mau. Sebaiknya kita pulang dulu, laporkan kepada Jenderal, baru kita putuskan nanti. Dimensi lain. Tak heran. Aku tidak bisa menghitung arahnya. Paman, apakah semua tugas yang aku serahkan sudah diselesaikan? Sudah selesai. Malam ini kita bisa menangkapnya dengan mudah. Ya. Terlalu dingin. Untuk menyelamatkan pangkalan Bai, aku akan berjuang habis-habisan. Shui Ming, ternyata kamu adalah penasihat jenius di samping Dudubai. Kalian apa yang kalian katakan? Aku tidak mengerti. Kamu muncul di sini dalam keadaan telanjang. Bukankah itu sama saja dengan membongkar identitasmu sendiri? Kalian ini sedang mempermainkanku kalian.
Ternyata kamu adalah orang yang menaruh racun pada ayah. Ayahmu? Apa baktinya? Tanda kebenaran pergi. Aku tanya padamu. Di mana tempat penyimpanan racun yang kau berikan kepada ayahku? Di tumpukan tanah di belakang barak. Bagaimana bisa aku mengucapkan kata-kata dari lubuk hatiku? Gadis ini sebenarnya siapa sih? Ayo pergi, Xue Ming. Ayo pergi. Kita sudah menangkapnya. Berkat keberuntungan ayah, seharusnya barang itu tidak akan dirampas lagi. Sudah ketemu. Lihat. Benar saja milik ayah data kelahirannya. Kakiku sudah sembuh. Ayah sungguh baik. Kakimu sudah bisa berjalan lagi. Benar. Itu juga berkat Mumu. Kamu benar-benar seperti malaikat pelindung ayah. Ayah, tenang saja, Mumu akan selalu melindungimu. General. Ada laporan dari informan. Pasukan Hun sudah mundur sepenuhnya. Beritahukan kepada semua, besok kita akan kembali ke istana. Luar biasa. Akhirnya kita menang perang. Bisa pulang menemui istri. Hahaha. Aneh, benda jahat itu sudah kuhancurkan. Dan Shui Shensuan juga sudah ditangkap. Bukankah nasib ayah seharusnya sudah kembali? Mengapa aura ungu di tubuhnya justru semakin berkurang? General Bai. Semoga Anda selalu sehat. Pangeran Wei, mengapa Anda datang ke sini? Saya datang membawa surat perintah. Mengapa tidak menerimanya? Atas kehendak langit dan atas perintah Kaisar, Kaisar memerintahkan Bayuan bersekongkol dengan musuh asing. Dengan maksud memberontak. Diberikan segelas anggur berat. Pangeran, apakah surat perintah ini salah ditujukan? Berani sekali. Perintah yang mulia, bagaimana mungkin kalian berani mencampuri urusan ini? General yang setia kepada rakyat. Bagaimana mungkin dia memberontak? Seluruh rakyat Dacia memang mendukung General Bai. Tapi apa artinya itu? Seluruh Dacia adalah milik Kaisar, bukan milik Bayuan. General Bai, silakan. Jika ingin menjerat kami dengan tuduhan, General. Kalau Kaisar anjing, itu bilang kita mau memberontak. Ya, sudah, kita memberontak saja. Paling-paling kita mati saja. Bayuan, jangan lupakan orang tua, istri, dan anak-anakmu di ibu kota. Aku tahu istrimu akan melahirkan bulan depan. Kau orang jahat, jangan berani-berani mengganggu ayahku. Bayuan, kau benar-benar ingin memberontak. Mengorbankan nyawa hina ini tak apa-apa lagi pula di perjalanan. Akan ditemani oleh orang tua dan kerabatmu. kalian semua keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Mumu. Kalian, hei. Keluar. Ayah, Mumu, kembalilah ke dunia kalian masing-masing. Jangan datang ke sini lagi. ayah, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Ayah, aku akhirnya bisa tinggal lebih lama di sini. Tolong jangan usir aku. Ayah, jangan usir aku. Jangan usir aku.
Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sini lagi. Dibandingkan nyawaku, aku lebih peduli padamu. Aduh, muridku yang bodoh ini. Guru, kamu sudah keluar dari pengasingan. Kalau aku tidak segera keluar dari pengasingan, nyawamu akan hilang. Begitu juga dengan paman gurumu, juga akan terjebak di ruang itu. Guru, kaulah yang menyelamatkan paman guru dan yang lainnya. Hah, pertanyaan apa itu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Paman gurumu itu sekarang sedang berlutut di depan tablet leluhur, sedang bertobat. Ayah, aku harus menyelamatkan ayah. Aduh, murid kecilku, kenapa kamu tidak mendengarkan guru? Harus melawan takdir dan mengubah nasibnya. Bagaimana bisa begini? Sermin tembaga sudah pecah, semuanya sudah tak terelakkan. Tidak bisa. Ayah diberi minuman beracun. Aku harus menyelamatkannya. Tak ada gunanya, muridku. Guru, aku sudah menangkap si peramal jenius yang mencuri takdir ayah. Takdir ayah, bukankah seharusnya sudah diubah? Kenapa bisa begini? Takdir sudah ditentukan sejak lama. Meskipun kamu telah menyelamatkannya berkali-kali, sejarah tidak bisa diubah. Pada akhirnya akan diperbaiki. Guru, saya tidak percaya. Aku akan menemui kakek Ni. Pasti dia punya cara. Nak bodoh, tunggu aku dulu. Hei Nak, kamu datang lagi. Sermin tembagaku pecah. Apakah kamu tahu cara memperbaikinya? Wah, kamu lari cepat sekali ya? Bahan Sherman ini hanya ada di dinasti Dasya. Kalau sudah retak, tidak bisa diperbaiki lagi. Lihatlah murid bodohku ini. Guruku tidak membohongimu kan? Kali ini kamu pasti sudah pasrah ya? Kakek Ni, bisakah kamu memberitahuku bagaimana akhir cerita Bayuan? Dia tidak mati kan? Bayuan, Dia difitnah oleh Kaisar Kerajaan Dasya sebagai pengkhianat. Diberi minuman beracun hingga tewas. Wafat pada tahun 1032. ayah tetap saja meninggal. Semua salahku, semua salahku. Aku tidak berguna, tetap saja tidak bisa mengubah nasib ayah. Muridku, jangan bersedih juga ya. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Oh, keluarganya diampuni. Mereka semua menikmati masa tua dengan tenang. Tapi setelah keluarga Bai meninggal, dinasti Dasya pun runtuh. Kalau begitu, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Baiklah, baiklah. Tidak perlu mengantar, tidak perlu mengantar. Selamat jalan ya. Wah, Mumu dapat uang, lihat saja. Kan sudah kubilang, nasibmu sudah berubah, ya? Halo, apakah ini orang tua Mumu? Apa ya? Kami dari pihak merek ingin mengajaknya jadi model anak-anak. Jadi model anak-anak apa? Bayarannya 200.000. Bisa dibicarakan lebih lanjut? Berapa banyak? 200.000 loh. Nanti kalau ada hal seperti ini lagi, langsung hubungi aku saja. Aku manajernya. Oke, sampai jumpa, sampai jumpa. Wah, murid bodoh, kamu lihat kan? Nasib sialmu itu sudah benar-benar berubah. Aku bakal ikut untung. Aku mau beli rumah besar. Aku juga mau ganti mobil sport. Aku mau ganti ponsel jelek ini. Kecepatan internetnya terlalu lambat. Sampai-sampai aku nggak bisa lihat cewek dengan jelas. Hei, muridku, mau kemana? Guru, silakan kembali ke kuil dulu. Aku mau jualan ramalan nasib, mengumpulkan pahala. Semoga ayahku di kehidupan berikutnya bisa hidup bahagia. Bukan Mumu, kamu harus memikirkannya dulu. Itu 200.000 loh. Setiap kali kamu punya uang, pasti ada saja hal yang menghabiskannya, karena uang itu belum masuk ke kas. Saat kamu berusia 30 tahun, kamu akan menabung banyak sekali uang. Sebelum itu, kamu bisa memakai perhiasan emas dan perak untuk meningkatkan energimu.
Guru, saya sudah mengerti. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Usia 30. Guru, tolong hitungkan untuk saya. Jules. TQ. Saya juga ingin diramal. Hari ini sudah tutup. Silakan datang lagi besok. Sayang sekali. Ayah,